Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin Ahmad, asal sekolah SMKN 1 Cikarang Pusat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Berikut video PPL aksi ke-1 dengan materi teks editorial menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mana kabarnya? Untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk berdoa dulu. Ade Novita Sari, Ahmad Rifai, lalu kita ada yang masih ingat gak kita materi apa? Ya, teks cerita sejarah. Berarti karena teks cerita sejarah, berarti minggu ini kita apa materinya? Nah, teks editorial. Ada yang tahu nggak teks editorial itu apa? Apa? Teks yang diedit oleh penulis. Berarti teks yang dibuat atau diedit oleh penulis. Nah, hubungannya dengan materi minggu lalu nih. Kalau minggu lalu cerita teks sejarah. Nah, apa saja sih yang di dalamnya di teks sejarah itu? Masih ingat? Apa? Asal muasal, ya masa lalu. Sedangkan kalau yang sekarang yang editorial itu ada fakta dan juga opini. Teks editorial ini adanya di kompetensi dasar 3.5 ya, mengidentifikasi informasi pendapat, alternatif solusi dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Tujuan kita belajar teks editorial hari ini yang pertama, peserta didik melalui penampilan video dapat mengidentifikasi isi teks editorial dengan tepat. Patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP sejak 1980 tersebut semula bernama Indonesia Book Fair. Sejak 2014 nanti pada pembelajaran hari ini kalian diskusi nanti akan Bapak buatkan menjadi beberapa kelompok mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Teks editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Nah, ini struktur teks editorial. Jadi di dalam teks editorial itu ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Jadi pernyataan sebuah pendapat si penulis tentang sebuah permasalahan atau isu yang sedang hot atau hangat-hangatnya saat ini. Lalu struktur yang keduanya diikuti dengan argumentasi. Di sana beberapa argumen si penulis atau redaktor disertai beberapa fakta yang mendukung. Selanjutnya yang struktur ketiganya yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Jadi di bagian terakhir ini si penulis atau redaktor itu menegaskan ulang pernyataan dia dan biasanya disertai dengan alternatif solusinya. Pembelajaran teks editorial ini manfaatnya, jadi kita di pembelajaran di kehidupan sehari-hari kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari manfaatnya. Jadi ketika kita sudah mengerti cara mencari sebuah isu pendapat pada sebuah teks editorial, ketika di rumahnya kalian ada koran atau majalah, kebetulan ada teks editorialnya kalian baca. Nah, jadi setidaknya kalian sudah paham
yang mana nih isunya, yang mana nih pendapatnya, atau yang mana nih yang merupakan dari alternatif solusinya. Nah, bisa dipahami? Nah, ya sebelum Bapak bagikan yang KPD, Bapak akan bagikan dulu kelompok. Untuk kelompok 1 ada Ade, Bulan. Sebelum kalian memulai berdiskusi untuk mencari permasalahannya, silakan lihat dulu yang lembar pertama yang petunjuk kerja. Bapak jelaskan dulu. Baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Nah, sekarang silakan kalian baca contoh teks yang di lembar kedua, yang lembar teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Nah, setelah dibaca, di bawahnya ada pertanyaan. Tuliskan pertanyaan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Yang kedua, tulislah satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Yuk, ada masalah? Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Yuk, ada masalah tidak? Bisa dipahami kan, Asya? Kelompoknya sudah mati? Jawaban dari diskusi kelompok editorial yang berjudul Nasional Indonesia Masa Kini. Dari jawaban nomor 1, perjuangan para pemuda memperjuangkan nasib bangsa. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis. Aplaus untuk kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1, ada tidak yang mau menanggapi atau memberikan saran? Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 1 ada: tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, perjuangan para pemuda zaman sekarang untuk memperjuangkan nasib bangsa. Dan pembahasannya, bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Ada yang mau menanggapi? Saya dari kelompok 6 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Pada poin ketiga, saya sangat setuju sekali karena pemuda pada zaman dahulu rela membela negara sampai titik darah penghabisan dan rela mengorbankan masa depan demi negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Nasional Indonesia Masa Kini. Pertanyaan yang pertama, tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, perjuangan para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa. Kemudian pembahasannya, bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan yang ditulis sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami dari LKPD yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Pertanyaannya adalah 1. Tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, pejuang para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa karena rasa cinta kepada tanah air. Saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Saya setuju dengan jawaban dari kelompok 5 karena mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih tanggapan untuk kelompok. Yang terakhir silakan presentasi kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Pertanyaan nomor 1 yaitu tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya yaitu perjuangan para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa dan pemuda yang berada di garis depan yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita simpulkan apa sih dari maksud teks editorial pada LKPD itu? Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan menurut kelompok kami pada teks editorial Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini yaitu perjuangan para pemuda yang rela mengorbankan masa depan demi memajukan bangsa. Karena diskusinya sudah selesai, Bapak akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian. Tidak lama kok, mungkin ini 2 menit juga selesai. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang teks editorial. Jadi editorial itu sebuah teks yang dibuat oleh seorang redaktor atau penulis dalam media cetak ataupun media massa, yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa isu yang untuk minggu depan kita masih tentang teks editorial materinya, tetapi untuk minggu depan kita akan membuat teks editorial. Nanti kita akan belajar langkah-langkah cara membuat teks editorial. Sebelum menutup, Bapak akan memberikan dulu penghargaan untuk kelompok yang paling baik, yang aktif. Nah, untuk kelompok terbaik ketiga yaitu jatuh ke kelompok 1. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Kalau terima kasih apabila pembelajaran hari ini menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Maka dengan menutup pembelajaran ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
itulah contoh video pembelajaran dari aksi 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.